Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita masih dalam pembelajaran online, tapi tidak masalah karena belajar itu tidak ada batasan waktu maupun tempat. Oleh karena itu, kalian harus tetap semangat, tetap optimis, tidak boleh putus asa. Sebelum kita melanjutkan materi, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Ya, ada yang masih ingat tentang pertemuan di minggu yang lalu, di mana kita telah membahas beberapa peralatan tangan, diantaranya yaitu kunci, yang tentunya kalian sudah tahu ada beberapa kunci yang ada di bengkel, dan mungkin sebelumnya kalian hanya tahu beberapa jenis kunci. Pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan tentang peralatan tangan yang lain, diantaranya obeng, tang, palu, dan alat pemotong plat. Mari kita simak videonya. Peralatan tangan selanjutnya yaitu obeng, di mana fungsi obeng itu adalah untuk membuka ataupun mengencangkan skrup. Yang kita gunakan itu biasanya obeng plus maupun minus, padahal ini ada beberapa jenis obeng, kalian bisa lihat sendiri. Dan di bawahnya ini ada obeng impact atau obeng ketok. Cara penggunaannya yaitu dengan memutar obeng tersebut dan dipukul dengan palu. Ya, ini adalah tang. Tang ini merupakan alat yang digunakan untuk memegang benda kerja. Bisa juga digunakan untuk memotong kabel, mengencangkan sambungan, ataupun yang lain. Ini adalah tang potong, biasa digunakan untuk memotong plat-plat kecil atau pipa tembaga. Di bawahnya ini ada tang kombinasi, biasanya yang biasa kita gunakan karena tang ini paling berguna ya. Dan selanjutnya yaitu tang cucut. Tang cucut ini digunakan dalam pekerjaan di ruangan-ruangan sempit karena dengan bentuk yang mengkerucut atau lancip, ini bisa digunakan dalam bagian-bagian yang sempit. Bisa juga digunakan untuk membengkokkan dan membentuk kabel. Dan selanjutnya ada tang sambungan slip. Tang ini digunakan untuk mencengkram komponen-komponen kecil. Bisa juga digunakan untuk mencengkram yang agak besar, karena di tengah ini ada semacam lubang pin yang bisa digeser. Dan di bawahnya ini sebenarnya sama, ini ada tang air, peruntukan sama juga seperti tang slip atau tang sambungan, namun ukurannya lebih besar.
ini tang buaya. Tang buaya ini biasa digunakan untuk mengelas atau alat bantu untuk mengelas di bagian atau untuk mencengkram bagian yang akan dilas. Ini ada tang sirklip, bisa digunakan untuk memasang internal sirklip untuk menekan beberapa gujen pin di dalam piston. Ini tang sirkuit luar, yang tadi tang sirkuit dalam. Peralatan tangan selanjutnya yaitu palu. Palu merupakan alat yang digunakan untuk memukul benda kerja. Di sini ada beberapa jenis palu, diantaranya palu konde, palu plastik, palu kuningan, palu kulit, dan palu karet yang mempunyai kegunaan dan fungsi masing-masing, di mana ini ada palu konde yang mempunyai bola di salah satu ujung dan permukaan yang rata. Alat ini digunakan untuk membuat paku keling atau rivet. Selanjutnya ada palu kuningan. Palu kuningan ini digunakan untuk memukul berkekuatan sedang agar tidak merusak komponen yang dipukul. Dan ini palu plastik digunakan untuk permukaan atau pemukulan ringan. Selanjutnya ada palu kulit, digunakan untuk permukaan benda yang sangat halus tanpa mengakibatkan kerusakan. Dan ini ada palu karet, sangat cocok digunakan untuk pemasangan ban. Dan selanjutnya yaitu pemotong plat. Pemotong plat ini digunakan untuk memotong plat-plat yang tipis pada proses perbaikan kendaraan. Di sini ada beberapa kesimpulan, diantaranya fungsi obeng yaitu untuk membuka atau mengencangkan skru. Namun sebenarnya ada beberapa jenis obeng ditinjau dari bentuk kepala obeng, misalnya obeng Torx dan security tag. Dan ada beberapa macam jenis tang yang berbeda-beda fungsinya, seperti tang kombinasi yang sering kita gunakan. Ini ada sirklip, itu alat untuk membuka pengunci pada poros atau pada silinder dan digunakan mirip tang. Ini ada palu, benda alat untuk memukul. Ada beberapa jenis palu juga yang dapat kita gunakan. Sekian video dari Bapak, semoga bermanfaat. Itu dulu materi yang Bapak sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Dan jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa menghubungi nomor yang ada di layar video. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak. Semoga pandemi ini cepat berlalu, agar kita bisa bertemu dan belajar bersama di sekolah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.